Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu langsung share screen aja ya. Baik, Bu. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini itu kita mau ngebahas tentang kekongruenan dan kesebangunan. Pertama-tama sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya. Randy boleh dipimpin berdoanya. Ya Bu, ya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Randy. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, selanjutnya Ibu mau absensi dulu ya. Yang pertama Adelia hadir. Hadir, Ibu. Lalu Dita hadir. Hadir, Bu. Putri hadir. Hadir, Ibu. Rose hadir. Hadir, Bu. Randy hadir. Hadir Bu. Baik, hadir semua ya hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke materinya. Nah, sekarang kan kita mau mempelajari tentang kekongruenan dan kesebangunan. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya adalah yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi kekongruenan dua bangun datar. Lalu yang kedua kita mau memahami konsep kekongruenan dua bangun datar segi banyak atau poligon. Yang ketiga kita mengetahui syarat-syarat segi banyak itu dikatakan kongruen. Dan yang terakhir peserta didik atau kalian itu dapat menyajikan hasil pembelajaran tentang kekongruenan dua bangun datar. Nah, di sini ada mencerminkan benda pada cermin datar. Nah, yang pertama itu ada mencerminkan benda pada cermin datar. Udah ada gambarnya nih di sini nih. Ada benda, ada cermin, dan ada bayangannya. Lalu di sini ada pertanyaan, menurut kalian, apakah bentuk dan ukuran benda sama bayangannya itu sama persis? Kalau sama persis, kenapa? Coba beri penjelasannya. Karena pencerminan itu termasuk dalam transformasi, Bu. Terus, dia itu berarti berupa perpindahan. Begitu, bukan, Bu?
Jawabannya itu iya benar, untuk bentuk dan ukuran bendanya itu akan sama persis karena pencerminan itu adalah satu transformasi, yaitu perpindahan posisi dari objek ke posisi bayangan. Jadi dari perpindahan dari si benda ini nih ke bayangannya. Nah, untuk kita tahu bahwa ukuran benda dan bayangannya itu sama persis, nih ukuran ini sama bayangannya sama persis, kira-kira cara apa yang bisa kalian lakuin? Kita bisa nempelin bendanya ke cerminnya, Bu. Habis itu kita ukur. Boleh. Kalau Putri ada pendapat lain nggak? Sama Bu, kita bisa nempelkan benda ke cermin. Jika benda itu menutupi bayangannya, maka ukurannya sama. Coba. Oh iya. Bener ya, jadi jawabannya itu salah satu cara yang bisa kita pakai yaitu kita tempelin dulu bendanya ke cermin sampai nempel. Nanti jika benda itu menutupi bayangannya sama persis gitu bakal begini. Nah, berarti ukuran benda sama bayangannya itu sama persis karena mereka saling menutupi. Nah, selanjutnya ada di sini ada gambar engklek. Kalian pernah main engklek nggak? Pernah. Soal nomor pertama, ada juga nih, bukan soal, ini pertanyaan untuk memancing kalian aja. Coba kalian tulis kelompok bangun atau bidang yang menurut kalian itu kongruen. Nomor 1 sama 2, Bu, kongruen. Ya, coba lagi, Randy. Nomor 1, nomor 2, nomor 5, sama nomor 8 sama Bu, kongruen. Ya, selanjutnya coba Dita, masih ada nggak bangun yang kongruen? Masih, Bu. Nomor 3 sama nomor 4, Bu. Ya, selanjutnya masih ada nggak nih kira-kira? Ada Bu, Masih, Bu. Nomor berapa? nomor 6 sama nomor 7. Ya. Apakah bidang nomor 3 dan nomor 4 kongruen? Siapa coba tadi yang jawab? Dita ya? Iya, Bu, Dita. Kenapa coba kasih? Karena nomor 3 dan nomor 4 itu bentuknya sama, Bu. Ya, betul. Jadi kelompok bangun yang kongruen itu, yang pertama ada bangun 1, 2, 5, dan 8. Bener ya jawaban Randy. Lalu ada bangun 3 dan bangun 4, terus bangun 6 dan bangun 7. Kenapa bangun nomor 3 dan nomor 4 itu kongruen? Karena bangun nomor 3 dan 4 memiliki bentuk yang sama. Nah, sekarang kalian lihat nih, ada gambar. Yang pertama itu 2 gambar kursi yang kongruen. Lalu yang kedua ada 2 gambar kursi yang tidak kongruen. Nah, di sini ada gambar kedua. Ini ada 2 bingkai foto yang kongruen. Lalu ada gambar ketiga. Ini adalah 2 bingkai foto yang tidak kongruen. Nah, setelah kalian lihat nih dari gambar pertama sampai gambar ketiga, menurut kalian kenapa sih 2 bangun atau lebih itu bisa dikatakan kongruen? Karena bentuknya sama, Bu. Ukurannya sama. Selain itu ada lagi nggak? Coba. Putri. Selain bentuk dan ukurannya yang sama. Belum ngerti, Bu. Belum tahu ya. Jadi kita lanjut ya. Sementara jawabannya adalah bentuk dan ukurannya sama. Nah, sekarang kalian perhatikan nih ada beberapa pasangan bangun. Yang pertama itu 2 persegi panjang yang kongruen. Yang kedua itu 2 persegi yang kongruen. Nah, kalau yang gambar 4.5 ini ada 2 bintang yang tidak kongruen dan 2 tabung yang tidak kongruen. Kenapa sih bangun-bangun pada gambar 4.4 nih yang ini nih itu bisa kongruen, sedangkan kalau gambar yang di gambar 4.5 ini nggak kongruen? Putri mau Karena jawab? ukurannya sama, Bu. Ya, siapa tadi mau jawab lagi? Putri ya? Iya, karena bentuknya sama, Bu. Selain bentuknya? Ukurannya juga sama. Ukurannya sama, Bu. Ya, bisa kita lihat ya di sini bahwa sisi-sisinya itu sama panjang.
Nah, jadi syarat apa ya yang harus dipenuhi oleh bangun gambar 4.4, tapi nggak dipenuhi oleh gambar 4.5? Yang kelihatan banget bedanya. Ukurannya, Ibu. Ya, lalu kalian di sini udah nyiapin belum pulpen, kertas, penggaris, dan gunting? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Kita lakukan Ya, Ibu. pembelajaran yang ini ya. Kalian coba. Yang pertama kalian bikin dulu 2 persegi panjang. Setelah itu nanti yang satunya kalian salin. Yang ABCD ini kalian salin atau kalian bikin lagi di kertas lain, lalu digunting. Jadi kalian bikin dulu nih 2 bangun ini ABCD dan EFGH dengan bentuk dan ukuran yang sama. Terus nanti kalian bikin lagi. Tapi kalian bikin lagi itu kalian menyalin dari ABCD ini. Jadi bikin 3. Tapi nanti yang satunya kalian gunting. Udah semua? Adelia, udah Adelia? Ibu. Dita udah, Bu. Tapi Dita bikinnya kecil, Bu. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, Bu, sama kecil. Nggak apa-apa. Sudah, Ibu. Sebentar ya. Sudah, Bu. Kita tunggu Adelia sama Randy. Ya, Bu. Sudah. Udah ya, udah ya. Coba Ibu mau lihat. Kalian tunjukin ke kamera ya. Jadi bangun yang ABCD itu kalian tempelin ke bangun yang EFGH. Sudah, Bu. Nah, apakah bangun ABCD itu bisa menutupi bangun EFGH secara persis? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada yang lebih nggak? Atau akan sama persis? Iya, Bu, sama persis. Ya, Sama persis, Bu. Sama banget, Bu. Nah, kalau misalnya jika benar, tadi setiap titik pada persegi panjang ABCD itu bisa menempati titik-titik persegi panjang di EFGH, maka dikatakan bahwa persegi panjang ABCD itu kongruen dengan persegi panjang EFGH. Nah, bangun ABCD yang kongruen sama bangun EFGH itu kita simbolin dengan ini nih. Nih, dengan yang ini nih ya. Lanjut. Nah, sekarang ada lagi nih. Kalau tadi kan persegi panjang, kalau sekarang kita bikinnya trapesium. Kalau yang ini kalian bikin 2 aja, 2 bangun ini. Nanti yang PQRS-nya kalian gunting. Tapi dengan ukuran yang sama ya, 2 bangun ini. Sudah, Bu. Oke, yang lain udah? Sebentar, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Ya, sebentar ya, tunggu yang lain selesai. Sudah, Bu. Adelia udah? Udah, Ibu. Nah, sekarang coba kalian tunjukin yang PQRS. Dita, mana punya Dita? Nah, sekarang kalian coba rotasikan dan tempel ke trapesium yang TUVW. Kalian rotasikan dan tempel. Nah, apakah bangun PQRS itu menutupi bangun TUVW? Tidak. Iya, Bu. Kenapa Rose tidak? Dirotasikan dulu, Bu. Iya, dirotasikan dulu. Udah dirotasikan belum, Rose? Udah. Udah menutupi nggak? Menempati nggak? Oh iya, menutupi, Bu. Ya.
Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Sebentar, Ibu share screen lagi. Nah, kalau misalnya benar tadi yang bangun PQRS ini setelah kalian rotasikan itu menempati bangun TUVW, maka PQRS ini kongruen dengan bangun TUVW. Lalu ada selanjutnya nih, kalian lihat dulu gambar yang ini. ABCD PQRS. Ini adalah dua bangun yang kongruen. Karena kongruen kan berarti dia mempunyai ukuran yang sama tuh. Kalian bisa tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian. Coba satu-satu ya, Ibu tunjuk. Dari Adelia, coba. Ya, Bu. Sisi AD bersesuaian dengan sisi apa? Ade ya tadi, Bu? AB Iya. atau Ade? AD, A sama D ini bersesuaian dengan sisi apa? RS. RS. Lalu row C. Sisi DC bersesuaian dengan sisi apa di sini? SP. SP. Randy sekarang. Sisi CB bersesuaian dengan sisi apa? Eki, Bu. CB dengan Eki, Peki. Lalu selanjutnya Dita. Sisi BA ini bersesuaian dengan apa? Dengan QR, Bu. IR. Nah, pertama itu kita rotasikan dulu bangun yang kedua kalau misalnya kalian bingung ngelihatnya. Jadi mereka memiliki posisi yang sama dengan bangun pertama. Setelah itu baru bisa kita lihat bangun sisi-sisi yang bersesuaian. Benar ya, tadi jawabannya sisi AD dengan sisi RS, sisi DC dengan PS, sisi CB dengan PQ, dan sisi BA dengan QR. Nah, sedangkan sekarang ditanya nih panjang sisi yang bersesuaian itu, lalu sekarang ditanya nih panjang-panjang sisi yang bersesuaian itu kira-kira mereka kayak gimana? Apa lebih panjang atau lebih pendek atau sama? Sama, Bu. Sama panjang. Panjang, benar ya, panjang sisi yang bersesuaian itu sama panjang karena dia kongruen, memiliki ukuran yang sama. Lalu ada soal nomor 2 nih. Coba kalian sebutkan sudut-sudut yang bersesuaian. Kalau tadi kan sisi-sisinya aja. Kalau sekarang sudut-sudut yang bersesuaian. Yang belum Ibu tanya, Putri, Bu, mau coba. ya Putri, coba sebutkan dua sudut yang bersesuaian. Sudut A sama sudut R, Bu. Ya, lalu satu lagi coba, bisa nggak Putri? Sudut D sama sudut S, Bu. D, ya. Dita udah Ibu tanya belum, Dita? Udah, Bu. Tapi boleh deh Dita jawab. Ya, dua lagi yang bersesuaian sudut apa? Sudut C sama sudut P. Terus sudut B sama sudut Q. Terus sekarang Ibu tanya nih, besar-besar sudut yang bersesuaian tadi itu gimana sih? Apakah yang dibangun pertama lebih besar atau dibangun yang kedua lebih besar? Coba Adelia jawab, Adelia. Sama, Ibu. Sama. Kalau Putri, menurut Putri sama nggak? Sama, Bu. Ya, betul ya. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian itu A dengan R, D dengan S, C dengan P, P dengan Q. Besar-besarnya itu mereka sama. Nah, sekarang kita lihat lagi nih gambar yang sama dengan yang tadi. Kan tadi dia memiliki ukuran sisi yang sama, terus dia punya sudut-sudut yang sama besar. Terus sekarang ada pertanyaan lagi nih, apakah kedua bangun itu kongruen? Coba jawab Ibu. Putri mau jawab, Bu. Ya, boleh Putri. Karena, kongruen, Bu. Karena kedua bangun itu memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Ya, betul. Selain itu ada lagi nggak Putri kira-kira? Enggak. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini,
Coba Randy, menurut Randy itu apa sih syarat-syarat dua bangun itu dikatakan kongruen? Yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Terus sisi yang bersesuaian, Bu. Ya, betul ya. Nah, kedua bangun ini itu kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Lalu, syarat mereka kongruen itu sisi yang bersesuaian itu sama panjang, dan yang kedua sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kan sebelumnya udah kita jabarkan kan sisi-sisi apa aja yang sama panjang dan bersesuaian, lalu sudut-sudut apa yang bersesuaian dan sama besar. Sekarang kita simpulin, jadi dua bangun itu dikatakan kongruen jika apa, ayo? Adelia. Oke, jadi dua bangun dikatakan kongruen itu, dua bangun itu mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Ya. Nah, kekongruenan dua bangun datar itu bisa kita tentukan kalau kita melihat syarat-syarat yang dipenuhi. Apa syaratnya? Coba. Yang pertama syaratnya adalah, Dita tahu? Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya. Lalu syarat yang kedua apa? sudut yang bersesuaian sama besar. Yang lain gimana? Apakah setuju dengan jawaban mereka? Setuju, Bu. Nah, benar ya. Jadi dua bangun itu kalau dia punya bentuk dan ukuran yang sama, kita sebut kongruen. Tapi kongruen itu juga punya syarat yang harus dia penuhi. Nah, yang pertama itu sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan yang kedua, sudut yang bersesuaian tuh sama besar. Sekarang ada latihan nih. Kan kalian tadi udah menyimpulkan tentang kekongruenan dua bangun datar. Jadi ada di sini ada bangun ABCD dan bangun WXYZ. Sebutkan sisi-sisi yang bersesuaian. Siapa mau jawab? Roje, Bu. Ya, boleh. Yang pertama tuh AB sama WX. Sisinya bersesuaian. Ya, Terus DC sama ZY. Lalu AD sama WZ. Yang terakhir BC sama XY. Betul gak, Bu? coba untuk kita tentukan betul atau enggaknya, kita dengar pendapat yang lain dulu nih. Apakah sama dengan kamu? Coba Baik, Bu. Putri jawab. Sama, Bu. Coba diulang, samanya itu yang mana? Sisi AB sama sisi WX, sisi BC sama XY, sisi CD sama YZ, sisi DA sama ZW. Ya, boleh ya? Jadi sisi-sisi yang bersesuaian yang pertama AB dengan WX, lalu BC dengan XY, CD dengan YZ, dan DA dengan ZW. Nah, segi 4 di atas ini kan kongruen. Tadi kita udah menyebutkan sisi-sisi yang bersesuaian. Sekarang sebutkan sudut-sudut yang bersesuaian. Siapa mau coba? Coba Adelia jawab. Ibu mau dengar pendapat Adelia. Ya, Bu. Sudut-sudut yang bersesuaian itu sudut A dengan sudut W, sudut D dengan sudut Z, sudut B dengan sudut X, dan sudut C dengan sudut Y. Itu bukan, Bu? Jadi yang bersesuaian itu sudut A dengan sudut W, sudut B dengan sudut X, sudut C dengan sudut Y, dan sudut D dengan sudut Z. Ada latihan lagi nih nomor 3. Kita lihat dulu trapesium ABCD dan trapesium PQRS yang kongruen. Kalau misalnya di sini kan kita udah bisa lihat nih dari gambar bahwa panjang AB itu 40 cm, panjang BC 21 cm, panjang LS itu 16 cm, dan panjang PS itu 15 cm. Sekarang kita tentukan panjang sisi AD
BC, PQ, dan QR. Siapa yang mau jawab? Coba jawab. Dita mau, Bu, kayaknya, Bu. Ya, Dita ya. Dia tadi diam aja ya. Boleh, Bu. Ya, Dita. Panjang AD itu 15 cm, Bu. Karena bersesuaian dengan panjang SP. Ya. Lalu yang kedua, panjang DC. Panjang DC itu 16 cm, Bu. Karena bersesuaian sama panjang RS. Nah, sekarang jawab. Putri yang jawab. Kalau panjang sisi PQ, berapa ya kira-kira? Panjang sisi PQ itu 40, Bu. Karena bersesuaian sama sisi AB. Ya, kalau yang panjang QR, QR panjangnya 21, Bu. Karena bersesuaian dengan BC. ya betul ya. Karena bangun ABCD itu kongruen dengan PQRS, jadi untuk kita menentukan panjang sisi yang AD, DC, PQ, dan QR itu kita harus memperhatikan sisi-sisi yang bersesuaian dulu. Sisi AB itu dengan sisi PQ, sisi BC itu dengan QR, sisi DC itu dengan SR, dan sisi AD dengan PS. Nah, dengan demikian AD sama dengan PS, berarti 15 cm. Lalu DC itu sama dengan SR, yaitu 16 cm. Panjang sisi QR sama dengan sisi BC, 21 cm. Dan panjang sisi PQ sama dengan panjang sisi AB, 40 cm. Lalu ada nomor 4 nih. Kalau tadi kan kalian ditanya berapa sih panjang sisi-sisi yang ditanya. Kalau sekarang diketahui bahwa besar sudut A itu 60 derajat, nih yang ini, dan sudut B itu 40 derajat. Sekarang ditanya berapakah besar sudut R dan sudut S. Kalau ada yang udah boleh langsung bilang ke Ibu ya. Ini latihan nomor 4 nih. Kita perhatikan dulu trapesium ABCD dengan PQRS yang kongruen. Diketahui bahwa besar sudut A itu 60 derajat, sedangkan besar sudut B itu 40 derajat. Sekarang ditanya, berapakah besar sudut R dan sudut S? Siapa yang mau coba jawab? Putri, Bu, katanya udah. Putri udah, Putri? Ya, Bu, Putri mau coba. Ya, boleh. Sudut R kan, Bu, tadi? Ya, sudut R dulu ya. R besarnya itu 140, Bu. Kenapa Karena nih sudut? Sudut R ditambah sudut Q itu besarnya 180. Nah, jadi sudut R itu kita dapat 180 dikurang besarnya sudut Q. Jadi 180 dikurang 40. Jadi hasilnya 140, Bu. Kalau besar sudut S, ada yang udah belum? Kalau sudut S itu 120, Bu. Dapatnya dari total sudut S dan P, yaitu 180, berarti 180 dikurang 60, jadinya 120. Ya, betul ya. Jawaban Putri dan Rose. Jadi untuk menentukan besar sudut R dan besar sudut S itu, kita tentukan dulu nih sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, besar sudut A itu sama dengan besar sudut P. Sedangkan besar sudut B sama dengan besar sudut Q. Besar sudut C itu sama dengan besar sudut R. Dan besar sudut D ini sama dengan besar sudut S. Jadi benar ya jawabannya Putri tadi. Jumlah sudut R dengan sudut Q itu 180 derajat. Sehingga besar sudut R itu 180 derajat dikurangin besar sudut Q. Yaitu 180 derajat dikurangin 40 derajat sama dengan 140 derajat. Nah, kalau besar sudut S, benar juga ya bahwa besar sudut S itu dengan besar sudut P kalau dijumlahkan 180 derajat. Sehingga besar sudut S itu 180 derajat dikurangi 60 derajat, yaitu 120 derajat. Nah, udah selesai ya pembelajarannya sampai sini.
Setelah ini itu akan ada link kuis yang Ibu share di grup WA. Nanti kalian isi dengan sebaik mungkin setelah kalian mempelajari pelajaran tentang kekongruenan dua bangun datar hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan terlindungi dari segala bahaya COVID-19. Dan semoga kalian juga kan mau lanjut nih ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA. Semoga kalian selalu diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Amin. Ibu tutup ya hari ini pembelajarannya dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.